apakah kalau kita datang dalam kondisi puasa kemudian kita tetap melanjutkan puasa itu tidak tidak menghormati orang yang berpuasa? Makanya apa? Makanya dilihat kalau orang yang mengundang itu berharap ya agar dicicipi makanannya, ya kita makan, berarti batalkan puasanya. Ya, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Kalau kemudian yang undang biasa saja, ya itu terserah. Ya, terserah mau diteruskan, ya tentu itu afdol, ya utama dapat pahala. Tidak diteruskan juga, ya tidak apa-apa, kan tatawu, ya kembali kepada pembahasan waktu itu, pembahasan kemarin ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa ala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Kita berharap semoga Allah Jalla wa ala berkenan menerima setiap ibadah yang kita kerjakan dan melipat gandakan dengan pahala yang berlipat di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kajian rutin kita setiap Selasa ba'da maghrib di Masjid Al-Hikmah ini adalah kajian tentang akhlak yang kita ambilkan dari kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada pertemuan sebelumnya masih membahas hadis yang pertama, adab atau hak yang kedua, yaitu wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila diundang untuk memenuhi undangan tersebut. Dan kita sudah sampaikan tentang adab baik memenuhi undangan atau adab orang yang diundang. Adapun adab orang yang mengundang, kita sampaikan ada 5 hal. Yang pertama adalah memprioritaskan undangannya untuk orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, tidak mengkhususkan undangan hanya kepada orang kaya saja. Kemudian yang ketiga, meluruskan niat. Bagaimana cara meluruskan niatnya? 1, agar niat itu menjadi lurus mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang ketiga, menyenangkan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian adab mengundang yang keempat adalah tidak berlebih-lebihan. Dan yang terakhir, tidak mengundang orang yang punya kendala untuk memenuhi undangan tersebut. Kemudian kita juga sudah menyampaikan tentang adab orang yang diundang. Masih ingat kita sampaikan berapa? 4 ya. Yang pertama adalah bersegera memenuhi undangan. Ya, kalau memang sudah ada waktunya jangan ditunda-tunda. Bersegera memenuhi undangan.
Yang kedua, tidak menjadikan status sosial orang yang mengundang itu jadi patokan hadir atau tidak hadir. Kalau yang ngundang orang kaya hadir, kalau yang ngundang tidak kaya tidak hadir. Tidak begitu, ya. Adab orang yang diundang adalah tidak menjadikan status sosial itu sebagai ukuran untuk datang atau tidak datang. Adab yang keempat, orang yang diundang adalah mendahulukan undangan yang datang lebih dahulu. Kalau ada 3 undangan waktunya bersamaan dan tidak mungkin diambil 3-tiganya kecuali milih satu saja, ya berarti yang datang yang pertama yang kita datangi, ya, di hari hanya. Adapun di luar hari hanya itu seandainya mau datang ya tidak masalah, tidak datang juga tidak ada masalah. Kemudian adab yang keempat bagi orang yang diundang adalah ketika dia dalam kondisi berpuasa, maka puasanya dilanjutkan. Ya, tetap menghadiri undangan meskipun sedang puasa. Ini adabnya, tetap menghadiri undangan meskipun sedang puasa. Meskipun kemarin sudah kita jelaskan kalau puasanya sunnah, maka orang tersebut yang paling berhak untuk menentukan meneruskan atau tidak meneruskan puasanya. Tetapi seandainya dia meneruskan puasanya, tentu itu lebih utama, ya, karena ujian hakiki ada di depan mata, nyata terpampang, ya, untuk ujian sebenarnya tuh, ya. Ketoke ono wis sebulan ramangan koyor, ono koyor rasanya apa? Masya Allah, itu ujiannya tambah berat, tetapi yakin pahalanya tambah besar, ya. Innal jaza min jinsil amal. Balasan itu, pahala itu sesuai dengan beratnya ibadah yang dilakukan. Kalau puasa berarti kalau tidak tergoda pahalanya banyak apa sedikit? Wong tidak tergoda kok. Ya tetap berangkat, tapi terus apa? Lah nganggapnya enteng bukan godaan, berarti pahalanya sidik ya. Kalau apa? Bawa pulang ya silahkan loh ya. Kalau udah pulang ya silahkan, tinggal ngomong ya. Bungkus gitu ya. Ini adab yang keempat. Kemudian malam hari ini kita akan lanjutkan adab yang kelima, ya. Adab orang yang diundang. Apa adab yang kelima? Adab yang kelima adalah meluruskan niat. Adab yang kelima, meluruskan niat. Supaya apa? Supaya apa? Supaya dapat pahala. Ya. Supaya dapat pahala. Karena untuk orang yang beriman, apapun aktivitasnya harus bernilai apa? Pahala. Ya. Harus bernilai pahala, harus bernilai ibadah, supaya bisa mendapatkan pahala. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan itu tergantung apanya? Niatnya. Mau pekerjaan apapun, tentu yang baik ya, bukan pekerjaan buruk. Meh ngopo aku meh nyolong. Lho ngopo nyolong? Lah ben aku iso infak. Nah, ya, jadi bukan yang buruk, niat apa? Amalannya amalan yang baik. Apapun amalan itu semuanya tergantung niatnya.
Innamal a'malu binniyat. Makanya harus diluruskan niatnya. Ada orang yang dia datang karena merasa apa? Tidak enak. Lah, sing ngundang kae nek aku ra mangkat ya ra penak to. Wong wingi ndeke bar moro rene kok. Ya, bar aku ngundang, pas aku ngundang dhek apa? Moro, masa pas dhek ngundang aku ra moro ya ora penak. Nah. Ada orang yang begini, dapat pahala apa enggak? Tidak. Ya, tidak dapat pahala. Ada yang karena ingin nyuwun sewu memuaskan apa? Nafsu perutnya. Ya, wah kesempatan iki. Ya. Kapan meneh iki? Mesti mangkat toh. Mung ora mangkat, ya. Mesti mangkat meneh apa? Disiapke apa? Wis nggawa nyepake plastik saka omah. Ya. Padahal yang namanya makanan itu ya enak dan tidak enak. Makanan akan terasa enak itu tidak akan lebih dari sejengkal. Ya, tidak akan lebih dari sejengkal. Dari mana? Hah? Ya dari mulut. Makanan itu terasa enak di mana? Di mulut karena ada lidahnya. Di tenggorokan juga masih terasa enak enggak? Tapi kalau sudah masuk perut, apa meneh sudah diproses, keluar, apa terus? Wah, iki sate iki, ya. Apa iki kangkung lah kaya ngeneh kok. Nah, kan enggak begitu. Kalau sudah keluar, ya sama aja. Apa kemudian dieman-eman, ya? Kan enggak. Makanan terasa enak ya, hanya satu jengkal aja barangkali dari mulutnya. Ya, itu kalau sudah lewat ya tidak enak. Nah, ini makanya pentingnya apa? Niat. Pentingnya menghadirkan niat. Terus niat yang benar ya, agar kedatangan kita ke tempat itu bisa bernilai pahala di sisi Allah. Itu bagaimana niatnya? Satu, niatnya adalah ibadah. Ya, niatnya apa? Ibadah. Jadi jangan beranggapan bahwa yang namanya ibadah itu ya mesti apa? Mesti berat, mesti capek, mesti enggak enak. Ya. Ya meskipun apa? Meskipun memang banyak ibadah yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Ya, tidak semuanya enggak enak. Ada ibadah-ibadah yang enak. Contohnya apa? Ya makan ini. Ya. Makan ini bisa berpahala. Kita datang ke tempat undangan, kemudian kita makan di sana bisa berpahala kalau niatnya memang untuk apa? Ibadah. Dan di antara ibadah lain ya, yang dikatakan enak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, di antaranya ya, ibadah yang lainnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Hubungan suami istri itu bisa bernilai pahala sedekah. Oh, enak apa enggak? Hah? Enak, nggak usah pakai itu. Enak ya. Ya, makanya apa? Rugi kalau belum apa? Ngenteni opo? Wis ngerti enak kok ditunda-tunda. Ya masa dia? Enak gak? Oh, belum tahu ya. Makanya dikasih tahu.
Jangan nunda-nunda, wong enak kok ditunda-tunda. Loh kalau umurnya hanya 35 tahun ya, sampai umur misalkan 33 belum nikah atau baru nikah, merasakan enaknya cuma 2 tahun toh. Ya, bandingkan sama Pak Yafi tuh, Pak Davi ya, sama Mas Davi. Udah berapa tahun nikah? 15 tahun. Nah, nanti sudah banyak itu, sudah sering merasakan apa? Enak, ya enggak? Ya, Mas Davi, enak ya? Pananan enak ora. Ya, ini ibadah yang enak. Ya, ibadah yang enak. Maka kemudian ketika Rasulullah bersabda seperti itu, ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu?" Rasul, ya, ayati ahaduna syahwatahu. Kita ini memuaskan syahwat kita, masa dapat pahala? Ya, kita memuaskan syahwat kita, masa dapat pahala? Kok enak banget ya? Sudah enak dapat pahala lagi. Maka Rasulullah SAW mengajak berpikir para sahabatnya. Beliau menjawab dengan membuat analogi. Ya, kata Rasulullah SAW, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun?" Rasul mengatakan, wahai para sahabatku, coba kalian fikirkan, andaikan seseorang itu memuaskan nafsunya dengan jalan yang haram. Maksudnya jalan yang haram bagaimana? Ya, berzina. Melakukan hubungan suami istri bukan dengan pasangannya, tapi dengan orang lain. Nah, jalan yang haram. Bukankah dia akan mendapatkan dosa? Berdosa enggak? Orang kalau berzina dosa apa enggak? Jelas dosa besar. Ya, maka kata Nabi SAW, manakala dia menyalurkan syahwatnya, menyalurkan nafsu syahwatnya melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat, maka tentu dia akan mendapatkan pahala. Ya, ini adalah bukti bahwa ibadah ternyata ada juga yang enak, ya, yaitu berhubungan suami istri. Nah, termasuk ibadah yang enak ini adalah mendatangi apa? Undangan untuk makan. Jadi ketika kita mendatangi undangan, niatkan apa? Ibadah, sehingga enaknya tuh di dunia enak, di akhirat juga enak. Di dunia enak tentu saja, datang ke tempat makan, ya, apalagi menunya menu favorit, ya mesti akan merasakan enak. Tetapi rasa enak itu ingin kita rasakan juga di akhirat, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara diniatkan apa? Ibadah supaya mendapat apa? Pahala. Kalau dapat pahala berarti enak nggak di akhirat? Enak. Ya. Loh, apa benar menghadiri undangan itu merupakan ibadah yang nanti akan mendapatkan pahala? Ya jelas, wong Rasul sendiri yang mengatakan, idza du'iya ahadukum falyujib. Kalau diundang, penuhi undangan. Ini adalah apa? Perintah. Perintah dari siapa? Dari Rasul. Kalau Rasul yang memerintahkan, berarti ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau ibadah berpahala apa tidak? Berpahala.
Karena mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai sekarang kalau ada undangan, ya, diniatkan, luruskan niat untuk beribadah melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, yang kedua, agar niatnya kita benar adalah menghormati yang mengundang dan membahagiakan hatinya. Menghormati orang yang mengundang dan membahagiakan hatinya. Ada masalah apa dengan membahagiakan hatinya? Ada urusan apa dengan membahagiakan hati orang yang mengundang? Ini urusannya sangat penting. Di dalam syariat ini, membahagiakan orang lain itu merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Ya. Jadi membuat orang lain senang itu apa? Berpahala. Nyeneng ke wong itu apa? Dapat pahala kita. Ya. Dapat pahala. Ketika kita datang, ya, ketika kita mendatangi undangan orang lain, maka orang lain akan merasa senang karena undangannya apa? Dipenuhi. Coba bayangkan kalau kita ngundang 100 orang, ya, kemudian yang datang 5 orang, rasanya pripun? Sedih apa senang? Hah? Ngundang mangan kok sing moro gur 5, rasanya seneng apa? Sedih ya? Nggak seneng ya? Wah, untung sing teko gur wong 5. Ya. Normalnya adalah ketika kita datang, ya, ketika kita mengundang, kemudian orang lain datang memenuhi undangan kita, ya biasanya apa? Biasanya kita merasa senang. Oh, alhamdulillah undangan kita apa? Dipenuhi. Terima kasih loh mau datang, kan biasanya begitu. Ya, berarti merasa apa? Merasa senang. Dan garis bawahi, membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia, itu adalah apa? Ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Ya, dalilnya mana? Dalilnya adalah sebuah asar yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Umar, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ibnu Umar bercerita, suatu hari ada seseorang datang kepada Rasul dan orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Ada orang datang kepada Rasul kemudian bertanya kepada Rasul. Kira-kira yang ditanyakan apa? Ya? Kira-kira yang ditanyakan apa oleh orang ini? Ternyata orang ini datang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, saya ingin tahu ayyun nasi ahabbu ilallah. Siapakah manusia yang paling Allah cintai?" Sahabat atau orang ini bertanya kepada Rasul, tujuannya apa? Dia pengen menjadi apa? Orang ini tanya tujuannya agar apa? Agar tahu tok
Atau apa? Ada tujuannya enggak orang ini tanya dengan pertanyaan ini? Mesti tujuannya apa? Agar dicintai oleh Allah. Tuh para sahabat tuh begitu, kalau bertanya ya tujuannya agar dicintai oleh Allah. Apalagi apa? Paling dicintai oleh Allah. Ayyun nas ahabbu ilallah. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian apa? Orang ini bertanya lagi, wa ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Kemudian wahai Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang ini bertanya berapa hal? 2 hal. Yang pertama bertanya tentang apa? Siapa? Yang kedua bertanya tentang apa? Bertanya tentang apa? Lah iya apa? Yang kedua bertanya tentang apa? Siapa dan apa? Siapa manusia yang paling dicintai Allah dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, beliau kemudian menjawab, ahabbun nasi ilallahi ta'ala. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah siapa kira-kira? Orang yang paling rajin tahajudnya? Atau orang yang paling kuat menjaga sholat duhanya? Atau orang yang paling banyak membaca Al-Quran setiap hari? Yang mana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Manusia yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang lain, alias apa? Bukan egois. Ya, bukan egois, memikirkan kepentingan diri sendiri, bukan. Orang yang egois tidak akan mungkin dicintai oleh Allah. Siapa manusia yang paling dicintai? Orang yang memikirkan kepentingan orang lain. Orang yang sering memikirkan kepentingan orang lain. Orang banyak dia dahulukan. Ya, inilah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling apa? Paling banyak memberikan manfaat. Siapapun, ya, bahkan mungkin yang apa? Yang dianggapnya bagi sebagian orang mungkin sepele, ringan lah. Misal masjid mengadakan apa? Tablik akbar. Masjid mengadakan daurah. Masjid mengadakan kajian rutin. Ya. Ini kan tujuannya untuk apa? Memberikan manfaat kepada orang lain agar orang-orang yang datang bisa paham tentang syariatnya, tentang syariat Islam. Ya. Jadi dari sini siapa yang paling banyak memberikan manfaatnya kira-kira? Yang pertama siapa? Ya tentu pematerinya. Ono kajian ra ono pematerine. Nah, ya. Yang pertama itu, yang kedua siapa? Panitianya. Ya. Coba ono pemateri tapi ra ono panitiane. Iso jalan apa ora? Enggak bisa jalan. Panitia yang mondar-mandir, ya.
ngurusi macam-macam dari pendaftaran sampai selesai kegiatan. Biasa yang namanya panitia datangnya terlambat apa gasik? Gasik. Acaranya jam 9, dia jam 6 sudah datang di tempat. Nyiap ke ini macam-macam, menyiapkan segala sesuatu agar berjalan sesuai rencana, lancar. Panitia ini juga apa? Memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan mungkin sampai yang dianggapnya sepele. Misalnya apa? Nyiapin minum, ya. Menyiapkan minum buat siapa? Buat ustadznya. Oh, ustadznya ngomong terus sajam, kemeng tuh ya. Nah, kalau ada minum berarti apa? Ustadznya bisa apa? Bisa minum. Kayak apa? Kayak gini nih, bismillah ya. Alhamdulillah. Memberikan apa? Manfaat. Buat siapa? Buat ustadznya. Ya. Berarti apa? Itu dapat pahala apa enggak? Oh, dapat pahala, apalagi kalau minumnya jejer. Ya. Air putih, anget, terus apa? Wedang jahe, jeruk anget, jus, ya. Intermezzo ya, jangan dianggap serius. Ya, ini orang-orang panitia, ya. Jadi jangan dianggap sepele itu, ya. Panitia yang membuat acara ini bisa sukses berjalan. Apapun kegiatannya, panitianya itu juga andil. Kalau kemudian orang yang hadir banyak mengambil manfaat dari materi yang disampaikan ustadznya, panitianya juga ikut kecipratan pahalanya. Dia juga masuk bagian dari orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini Masya Allah ya, ini adalah pahala yang sangat besar. Makanya diganjar oleh Rasul sebagai apa? Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban yang pertama. Adapun jawaban yang kedua, ya, jawaban yang kedua dari pertanyaan apa? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ini akan kita jawab pada pertemuan berikutnya saja ya. Soalnya sudah capek ya. Insya Allah ya. Wallahu ta'ala nusab. Barangkali ada yang ingin bertanya, menambahkan, sengaja saya lebihkan waktunya. Ya. Oh. Sengaja saya tanggungkan saja, enggak apa-apa. Ada yang mau menambahkan? Silakan menanggapi, bertanya. Ji, jangan banyak-banyak ya. Yang diundang berpuasa di depan puasanya. Apakah yang demikian tidak mengurangi rasa hormat kepada yang diundang? Iya, apakah kalau kita datang dalam kondisi puasa, kemudian kita tetap melanjutkan puasa, itu tidak tidak menghormati orang yang berpuasa? Makanya apa? Makanya dilihat, kalau orang yang mengundang itu berharap ya agar dicicipi makanannya, ya kita makan, berarti batalkan puasanya. Ya, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Kalau kemudian yang undang biasa saja, ya itu terserah. Ya, terserah mau diteruskan, ya tentu itu afdol, ya utama, dapat pahala. Tidak diteruskan juga, ya tidak apa-apa, kan tatawu, ya kembali kepada
pembahasan waktu itu, pembahasan kemarin ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ya, gimana? Hah? Mau tanya? Tanya apa kan? Apa? Kotak. Kenapa? Kotak sumbangan. Ya kalau disiapkan kotak ya diisi ya, besarannya bebas. Namanya ya kita diniatkan pahala, gitu aja. Ya, diniatkan pahala, jangan kecuali kalau memang tidak disiapkan ya. Nah kalau itu tanya sama yang undang ya, jangan tanya saya. Jangan tanya saya, tanya yang undang itu. Kalau yang undang ngasih kotak, niatnya apa? Ya tanya yang undang. Ya. Tanya yang undang ya, gitu ya. Allah a'lam bishawab. Cukup ya? Kita cukupkan. Terima kasih jazakumullah khair atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.